Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lacakat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa akar gurita ini, dan sekaligus langkah awal membuat bonsai kelapa ini daun kecil, teman-teman. Simak sampai selesai, mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan dan sedikit kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Apabila ada salah, mohon dikoreksi teman-teman semuanya ya. Kita sama-sama belajar juga. Dan tanpa panjang lebar, ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia, seperti biasanya kita akan selalu menampilkan video sebelum kita lakukan apapun. Penampilan bonsai kelapa akar gurita sebelum kita lakukan apapun teman-teman semuanya ya. Dan penampilan semacam ini dengan bonggol yang boleh dibilang tidak rapi, tidak bersih, dengan daun juga boleh dibilang rusak teman-teman ya. Dan makanya kita akan melakukan pembentukan daun kecil sekaligus pruning daun teman-teman. Oke, kita langsung fokus ke bagian bonggol teman-teman semuanya ya. Jadi langkah awalnya kita bersihkan area bonggolnya supaya lebih terlihat rapih, lebih bersih, dan lebih enak untuk kita nikmati tentunya. Dan langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan penyayatan dan juga pruning daun yang tidak bagus teman-teman. Langkah awal ini tujuannya adalah untuk membuat bonsai kelapa ini nantinya daun kecil tanpa kita lakukan pangkas ekstrim teman-teman. Jadi supaya memudahkan kita di proses ini, tahapan awalnya kita langsung fokus ke bagian bonggolnya. Kita bersihkan semua sisa-sisa serabut, sisa-sisa tapis yang sudah kering, dan juga sisa-sisa pelepah yang memang harus kita buang atau kita potong ya teman-teman semuanya. Kita juga sayat pelepah sedikit demi sedikit, maaf agak sedikit belibet teman-teman semuanya ya teman-teman. Agak kacau ini malam ini, gak apa-apa dah ya, langsung kita tetap fokus ke video ini. Jadi kita masih fokus di bagian penyayatan, pembersihan bonggol, dan juga nanti untuk daun yang tidak bagus kita akan mempruningnya teman-teman. Ini sekali lagi, ini langkah awal untuk membuat atau membentuk daun kecil mini atau kerdil teman-teman, supaya aman, tidak mati, kita tidak melakukan pangkas ekstrim teman-teman. Agak tahu kenapa ini malam ini begitu kacau nih. Jadi teman-teman semuanya ya, untuk penyemangat saya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan like video ini. Dan apabila video ini dirasa penting, mungkin bermanfaat, silakan untuk share juga ke teman-teman yang lainnya. Gak tahu ini malam ini nggak begitu semangat. Ini masih kita masih kita lakukan ya proses bagian bonggolnya sedikit lagi, sekaligus penyayatan bagian pelepah sampai ke pangkal pelepah. Sedikit lagi bersih teman-teman semuanya. Tetap dengan kehati-hatian kita fokus, dan tetap ada perhitungan teman-teman semuanya ya. Jadi apabila kita melakukan proses penyayatan pada daun atau pelepah daun, usahakan hati-hati supaya tunas tidak patah. Jadi kita tetap mengukur kekuatan pangkal pelepahnya dan juga kekuatan bagian bawahnya. Soalnya kenapa? Setelah kita melakukan pembersihan pelepah, setelah kita lakukan penyayatan, sampai kita
membuka ya, terbukanya bagian-bagian yang tadinya menutupi bagian pangkal atau bonggol terlihat putih, terlihat rapuh teman-teman ya. Apabila tidak kita perhatikan bisa saja patah. Jadi kita memang harus fokus dan penuh dengan perhitungan. Ini kita pruning daun yang tidak bagus. Ini juga tujuannya nanti untuk mengurangi beban teman-teman. Jadi untuk mengurangi beban supaya pelepah atau bonggol yang masih putih, yang masih muda, yang di bagian bawah itu tidak sampai patah. Dan kita sisakan 2-3 helai, 2-3 daun, dan kita akan melakukan tahapan selanjutnya supaya menggagalkan atau boleh dibilang supaya tunas yang tumbuh nanti itu tidak meninggi dan tidak memanjang lagi teman-teman. Jadi kita lakukan proses penyayatan tapis untuk membuang tapis penutup tunas, sehingga nanti pada saat tunas itu tumbuh tidak meninggi dan juga tidak memanjang lagi, dan otomatis daun yang akan terbentuk itu akan kecil teman-teman. Jadi apabila teman-teman semuanya yang mungkin telat melakukan maintenance perawatan, telat mengecilkan daun bonsai kelapanya, lakukan dengan cara seperti ini supaya aman. Kalau pangkas ekstrim itu resikonya juga lebih gede. Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan kematian, tunas tidak mau tumbuh lagi dan bisa saja mengalami busuk tunas teman-teman. Tapi kalau kita lakukan hal semacam ini, kita pangkas, kita pruning satu demi satu, dan kita lakukan rutin penyayatan pelepah sampai nanti kita buang tapis penutup tunas pada saat tunas terakhir kelihatan. Dan usahakan 1 minggu sekali ya teman-teman semuanya, kita sayat tapis penutup tunasnya supaya tunas yang tumbuh nantinya itu tidak meninggi dan tidak memanjang lagi teman-teman. Memang perawatan untuk bonsai kelapa memang membutuhkan keuletan rutin dan memakan banyak waktu. Apabila teman-teman mungkin punya kesibukan yang boleh dibilang padat ya, mungkin bisa menggunakan metode setup daun style yang ada di video saya sebelumnya. Jadi perawatannya tidak begitu rumit, perawatannya tidak memakan banyak waktu, dan cukup dengan melakukan penyiraman dan pemupukan tanpa kita melakukan penyayatan, tanpa kita melakukan repot-repot hal yang tadi teman-teman. Seminggu sekali perawatan itu memang agak sedikit memakan banyak waktu. Ini sedikit lagi teman-teman semuanya, hampir selesai. Oke teman-teman semuanya ya, ini dia hasilnya. Kita lihat untuk pruning daun yang tadi itu pemangkasan pelepahnya tidak sampai ke pangkal pelepah teman-teman. Kita lihat yang itu, bahwasanya pelepah masih kita sisakan beberapa senti, tujuannya untuk mengamankan supaya tunas yang ada di dalam yang masih putih itu tidak sampai patah. Sebab daun yang sudah meninggi dan memanjang itu mempunyai beban, apabila kena angin, kena goyangan itu bisa sampai patah. Makanya ada penopang tunas tersebut yang kita jadikan penopang supaya tunas tidak patah teman-teman. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita sampaikan tadi bermanfaat. Apabila ada salah kata, perbuatan atau semisalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Like, share, and subscribe teman-teman ya, untuk kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk supportnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.